yang untuk mengatakan iya dia mau dipoligami itu sulit bagi perempuan. Pasti sulit ya? Iya sulit. Karena memang pada dasarnya sebenarnya karena pelaku poligami yang nggak mengikut aturan Mbak, itu persoalan jadi jelek kesannya. Nah, itu. Sebenarnya kalau mau poligami dengan syarat-syarat tertentu yang ketat harusnya kan. Bahkan kalau ayat lanjutannya, jikalau kamu tidak bisa berlaku adil, fawahidah ayatnya, cukup satu saja. Nah ininya kadang-kadang nggak dibaca Mbak, yang dibacanya tangkil rumah atau balakum nisa itu jadi kalau perempuan 2, 3, 4 Yeah. itu doang tuh boleh secara hukum, memang iya secara hukum. Tapi ayat berikutnya dia nggak baca gitu, kelanjutannya. Jikalau kamu tidak bisa berlaku adil, fawahidah, mestinya ayat ini yang jadi penekanan. Terus mahamin adil kita kan nggak sama kayak Quran, adil kita kan bagi sama nggak begitu juga gitu. Sehingga akhirnya poligami yang memang secara hukum sah di agama kita itu menjadi tadi kesannya jadi buruk gitu. Terus ilmu yang hilang dari zaman kata Nabi faraid. Nah ini pun karena seolah-olah Islam itu nggak adil dalam pembagian ilmu faraid, laki-laki 1, perempuan setengah kan begitu, seolah-olah nggak adil. Nah karena memang pemahaman agama yang sederhana, secara logika iya. Padahal enggak, kalau dipahami jelas kenapa perempuan itu separuh, karena si perempuan itu dapat dari suami, dapat lagi dari orang tua dapat nih, misalkan sebagai anak waris lah. Nanti dapat dari suami kan dapat lagi 2 malah dapatnya gitu. Terus perempuan itu tidak mewarisi kepada anak, sementara laki-laki anak. iya dia harus ada punya mewariskan harta kepada anak. Nah, jadi pemahaman agama yang sederhana itu, yang belum matang ini, memang sudah diimbusin dulu, itu persoalannya. Harusnya diilmuin dulu, bagaimana orang sehingga menerima bahwa konsekuensi pembagian harta waris itu sebenarnya secara faraid enggak bukan yang benar. Nah, diperjelas itu. Cuma kan banyak orang nggak paham itu, karena emang itu salah satu kata Nabi, ilmu yang akan hilang di akhir zaman, faraid itu. Akhirnya pakai pemerintah, sama. Rata laki-laki perempuan sama. Nah itu dianggapnya oleh kita adil. Kalau memang begitu berarti mana yang lebih adil antara hukum Allah dan hukum manusia? Kalau orang imannya kuat kan harusnya pakai hukum Allah lebih adil. Nggak mungkin Allah memberikan hukum kepada manusia bahwa mah adil. Tapi kalau gini kalau misalnya dikelola bareng-bareng misalnya orang tua meninggal nih, pesan anaknya bukan udah kita kelola bareng-bareng gitu. Iya, saya pernah gini, intinya sebenarnya kata Nabi hati-hatilah dengan harta waris karena itu manis, itu bisa memutuskan persaudaraan. Intinya jangan ada ribut lah. Iya. Nah pengalaman saya waktu ngurusin waktu mertua itu, saya bilang nggak apa-apa gini. Kan ketika kita dapat harta waris bukan cuma memikir enaknya kita, bahkan orang tua kita yang meninggal juga biar ada nilai pahalanya. Betul. Nah maka jangan dibagi dulu hukum pahala, jadi ada nilai pahalanya. Kita pakai hukum Allah nih. Nah begitu hukum pahala ini sudah, baru kebijakan. Nah itu beda. Jadi 2 hukum dipakai sekaligus. Iya. Seperti yang pertama kita hukum faraid agar ada nilai pahala buat orang tua kita yang meninggal. Nah setelah sudah faraid, nah baru hukum kebijakan untuk keluarga. Nggak apa-apa, sama-sama saling. Ya udah nggak apa-apa dibagi-bagi. Kayak akhirnya saya di mertua itu ya udah di perempuan ditambah lagi dari laki itu dia beri. Kebijakan ya. Iya kebijakan namanya. Nah intinya jangan sampai harta itu menjadi pemutus keluarga. Tapi memang harta begitu pasti ada keluarga yang serakah, Pak. Iya. Pasti ada. Ada Iya. sifat manusia. Ada aja. Iya. Makanya kan status mantu nggak boleh ikut-ikutan. Terkadang kita di bawah misalkan kayak saya nih mau bagi waris keluarga saya, istri ikut-ikutan. Apalagi kita anak pertama. Itu kan anak pertama masa dapat sekian harga gitu ya. Itu yang bikin di panas-panasin sama sebelah gitu. Yang bisik. Tapi kalau hukum waris di luar hukum fikih itu termasuk melanggar syariat nggak Pak? Yang dibagi rata lah gitu. Yang penting tidak jadi keributan, nggak mulai. Tapi nggak ada nilai pahalanya, Pak, karena tidak masuk yang hukum Allah tadi. Nah yang sering saya sarankan kalau orang bertanya cuma itu. Abudi, biar ada nilai pahala orang tua kita itu, jangan mikir kita enak dapat hadiah kalau orang tua kita kan. Nah nanti baru hukum kebijakan pemerintah lah. Kurang jauh tadi. Karena hukum itu Jabaran kayak dulu gitu. siapa tahu tadi itu sampai biasa itu kita sudah bahas tentang pembagian harta waris.
Terus nanyanya kadang-kadang nanyanya sama orang yang nggak ngerti agama. Iya Pak, tuh harusnya dapat banyak kan? Bayar iya. Mana? Itu tadi harusnya baru pakai hukum kemanusiaan. Jadi dua-dua dipakai. Ya intinya sampai harta waris itu malah kalau yang serakah itu lihat penyakitnya nggak kan berkaget habis Berarti bukan berarti dikatakan digas di hukum syariat Islam sendiri, bukan ya? Iya. Juga kan, karena ada syarat ketetapan ya kan, tetapnya. Tapi emang bener pakai bang semuanya habis pakai yang dari ibu saya tuh meninggal semua akhirnya. iya pokoknya yang serakah itu pasti nggak berkah. Karena kalau harta waris banyak sih rebutin mending udah sedikit direbutin malah jadi ribut. Karena itu bisa merusak keluarga. Jadi nggak usah ini kayak sebagai apa ya baca tuh ladang kita lah gitu kan buat ngasih orang-orang tua dulu gitu kan. Iya. Bahkan gini, misalkan anak nih mau bagi waris nih, harusnya jangan dibagi waris dulu. Lihat dulu orang tua kita punya hutang piutang. Iya. Nah, maksudnya kalau nggak ada hutang piutang, itu dibayarin dulu nih. Iya, bayar hutang dulu. piutang orang tua kita dilunasi Baru dibagi, dulu, ya. baru sisanya dibagi waris. Jangan sampai utang orang tua kita nggak dibayar, kita berebut warisannya. Kan kasihan orang tua. Jadi itu kalau pembagiannya nggak adil, orang tua kita menang. Berarti memang ada beberapa hukum yang akan hilang di akhir zaman. Iya. Kan pudar ya. Faraid. Itu karena orang pakai logika. Itu kalau logika memang seolah-olah nggak adil gitu, laki-laki satu perempuan setengah. Nah kalau dijelasin oh iya perempuan nanti kan dapat lagi dari ini dapatnya. Kalau laki kan nggak ada lagi selain dari orang tua. Kalau soal itu kan dapat seperlapan dari suaminya. Pokoknya Al-Quran itu memang hampir 60% itu mengatur hukum muamalah, hubungan kemanusiaan. Ya hukum perdagangan, hukum waris. Itu 60% isi Quran itu. Makanya kalau poligami dijadikan undang-undang yang perdata berarti ya. Itu repot juga ya. Jadi berdalil bela diri. Iya. Terus itu doktrinnya ini kan sunnah, nah itu dia. Kalau Rasulullah itu termasuk sunnah ghairah tasriyah, sunnah yang tidak bisa diikuti. Kalau Rasulullah itu hadiah, ibarat dari Allah memang dan nggak bikin pusing. Makanya saya bilang cirin aja kalau emang benar kita poligami itu hadiah dari Allah, nggak akan jadi ribut. Iya. Tapi orang kayak kita mah nggak mungkin nggak pakai nafsu. Sekarang kita dianggap membenci syariat. Yang Aja muda. istrinya lu siap nggak bawa kan gitu ya. Mas nyari yang muda nyari yang muda, Nah, yang iya, cakep. kita kan berarti harus ngedidik. Iya. Repot. Ya itulah katanya Agim kan. Agim kan udah gua jagalah hati. Ujung-ujungnya ibu-ibu pada komplain kan ibu-ibu. Pada komplain. Hah? Ibu-ibu. Oh. Ya Allah. Cuma memang gitu, saya kalau ibu waktu di Ram itu ya yang penting kita jangan sampai membenci hukum itu karena secara agama Iya. sah. Nah, Cuma kan persoalannya bagi laki-lakinya yang ya itu tadi penekannya kalau nggak mampu adil, ya itu harusnya Pak Wahid cukup satu. Karena nanti gini persoalannya bukan hanya menyangkut kepada anak tuh istri, dia pun Merah. ya mungkin kalau bagi yang nggak ngerasa sih nggak merasa, saya ngerasa karena orang tua saya kan poligami, itu terasa di kita efek dari itu. Akhirnya sampai kena sanksi sosial. Hujan nikah sama dia, dia mau bapaknya kayak gini lah. Bernama Itu sanksi sosial. kayak PRT. gitu Iya, kan Ya, kawin. termasuk saya gagal Capek gitu ya. tunangan sampai berapa tadi karena calon mertua saya dulu jangan sama dia deh. Bapaknya aja begini banyak taruh di madu juga. Ya. Itu pasti. Ada stempelnya dicap jadi bilangnya begitu, tinggal di mana selang. Iya. Tahu. Selang mah terkenal. Masalah orang kawin ya. Iya. Udah jas begitu. Tahuan. Lingkungannya Dan kalau di kajian kita tahu begini Om Pak. Jadi para wali
Justru ketika orang tidak mampu mengendalikan nafsunya, salah satu yang berbeda istri, berarti tanda orang itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu kita kan efek ke anak, psikologisnya pasti keganggu. Kalau karena nafsu kita jadi masalah, Mas. Iya, tapi ternyata jarang kayak apa, cita-cita atau kisah-kisah para wanita tuh usianya banyak gitu. Makanya Malah sampai banyak yang nikah juga. iya, ini kebanyakan. Karena nggak sibuk bikin. Oh. Kalau kita kan mesti tahu. Iya. Ini mah sampai karena saking senangnya dulu kayak mama jangan kalau Nggak kepikir ya, Be? Udah nggak kepikir, Be? Nafsunya ke ilmu. Iya, bukan ke ilmu. perempuan. Nah dokternya sunnah. Ada macam-macam lah. Ya walaupun kita tidak menyalahkan bagi mereka yang poligami, kalau memang diadili dia bisa berlaku. Sampai ancamannya gini, bagi laki-laki yang poligami punya istri 2 misalkan, kalau nggak adil nanti di akhirat jalannya miring apa ini? Cirinya berarti dia jalannya miring. Berat sebelah gitu. Ya adil. Ya balik itu ke psikologis anak. Jadi kita menurut hawa nafsu kita tapi nggak memikirkan perasaan anak kita kan begitu. Dan kalau mau poligami ada secara fikih dibolehkan misalkan enggak karena nggak ada keturunan. Aku dicepat. Memang Dicepat. bahkan Saya pernah ditawarin pakai ini. Ya orangnya juga ngerti. Hijau ya. Kalau mau punya pos 2, ayo gue anterin dia bilang. Jogja sono daerah Gunung Kidul apa tuh. Ya lu nikah sono, ntar lu jangan ngomong dulu sama bini lu, ngomong ntar nengok kita, gue mau beli rumah di sono begitu bahasanya. Gunung Kidul. Ya, Bagian. bahasa dia. Ya sono mah lu kasih sebulan GoPay ge sejuta ge, gak ada masalah ikhlas gitu ya. Tapi lu bikinin usaha di sono. Nah, begitu tuh. Iya. Karena alasannya kalau liburan kita nengok rumah dulu sono. Ya, Kita bisa. ngurusin rumah kita. Bisa aja. Di Supang itu. Bedanya gitu. Itu mah akal bulus teh. Solusi gitu itu. Kalau lulus. Dikasih Biar kalau liburan kita nggak nginep di hotel gitu. Bener ini bener teh. Ternyata kalau dia nikah lagi mana gimana? Itu orang hotel. Ya ini cariin dulu sama dia karena dia orang sono, Dan, kita cariin dulu. dan kan dia jarang ketemu sama dia gitu kan. Takutnya dia nikah lagi orang lain. Ya, sebulan sekali mau sono. Ya Allah. Masa tuh jadi mau di Nafsu. sunnah yang tidak bisa. Suwe. Pak, ngece. Ya, buat laki-laki mah siapa nggak mau? Daraan udah di arah Masih Sunda. mau. Cuma kan persoalannya yang di belakang nggak mau tak ada. Ya Aisyah aja cemburunya gede banget kan. Lah hayu. Ini mau ke jalan. Tuh, ini bundaran cek ini. Kalau ke Dan kiri Rasulullah ini tuh menjamin kehidupan istrinya juga luar biasa. Nah, yang Mas kawin paling kecil Rasulullah itu 400 juta. Itu paling kecil sama wanita yang tua Sofia. Orang adalah yang kalau yes. Kebanyakan dia pakai kan hadiah pakai ya. Hadiah. iya. Hadiah di perang. Karena untuk menjaga iman si perempuan itu misalkan ada lakinya mati di medan perang untuk menjaga imannya dinikahi dan itu karena nikahmu kan selalu zaman itu Oh, si Belato ya. saya kasih mas kawin saya nikahkan gitu. Iya. Jadi bukan biasa Biasa baru buka. dan dari para nabi kan Rasulullah yang paling sedikit istrinya kalau diboleh jumlah dari jumlah Nah, ada juga pakai ada juga. Karena kedekatan pakai kedekatan. Jadi kayak misalnya saya sama Pak Ada nih deket nih. Punya anak. Nah, terus jadi ya jodohin. Ada kayak gitu juga. ya kayak zaman di Madura saya masih gitu Pak. Oh. Jadi warisannya kemana-mana Ih. Punter gitu aja, punter. ya, karena masih bayi udah jadi Lagi. udah nanti anak kamu jadi nama anak saya gitu Oh. kalau di Madura sih gitu kerja doang media zaman sih gitu baik Jadi nggak jauh-jauh. kalau di kita kan ya dikenalin masalah mukanya jodohnya terserah kitanya kan yang Iya. gitu. Kalau di Madura mah pokoknya masih Dari kecil. bayanya ya udah dijodohin udah perjanjian dengan sama Pak Doni nanti anak kita Iya. nikahnya, gitu. Oh. Itu kuat
tunangan. Yes. Itu tiga hukum yang berat gitu. Kalau di poligami konsep khilafah kalau nggak ngerti banget ya itu jadi pengen merubah negara Indonesia. Berarti kayaknya kayak HTI ya. HTI. Tahrir. NII juga sama nih, NII. Kahar Muzakar. Itu Wahabi di garis keras. Selama kita masih Radikal. prinsip mereka kan selama masih berhukum Pancasila berarti masih hukum tauhid. Belum makanya darahnya halal yang belum masuk ke dia. Iya. Kalau Itu yang keras. disangkanya kita tuh pahamnya beda, ya udah jadi musuh. Tuh. Halal darahnya dibunuh. Iya, Hartanya rampasan yang halal. pemahaman yang mereka pahami Iya. kita tuh masih Eh, bukan golongannya aja yang sebenarnya Kalau prinsip kita jadi kita ngaji Bukan ngumpulin Nasrani lagi. persiapan rupiah untuk nanti dia bisa makan di imam masjid. Dan emang itu waktunya sudah dekat. cepet. Yes. Sebenarnya kalau dekatnya Quran kan kapannya enggak. Nggak tahu ya. Cuma memang gejala-gejalanya sudah Tampak. tandanya ya udah ada ya. karena kiamat itu sudah luar biasa. Cuma harapan saya kan kiamat itu bukan hancurnya alam saat itu. Bahwa kita kiamat itu kebangkitan kesadaran umat Islam untuk memahami agama. Tapi kan pakai kayak yang saya pernah baca pakai ya. Jadi saat itu katanya penyaringan manusia gitu pakai. Jadi yang baik-baik aja yang Allah pilih gitu. Di zaman itu seleksi alam gitu pakai. Itu yang apa ya jahat-jahat ini pada mati pakai itu gimana? Justru gini kalau di Jadi. umat Islam kalau di sejarah memang ada pengorbanan dulu. Iya. Nah nanti kalau Allah mau menghancurkan alam ini Pak udah jadi kiamat besar misalnya ada hembusan angin. Kalau hembusan angin yang orang beriman itu kalau hidup mati. Jadi tinggal orang-orang kafir nih. Yang jahat. Iya yang hidup. Nah orang kafir ini kenapa dia bukan sama Allah biar masuk izah jilat itu. Goncangan itu biar mereka merasakan kalau yang beriman itu enggak Ngerasain. Iya, karena sudah Udah tinggal. Karena kita udah duluan istilahnya. Ini sama kayak orang mati syahid kan dia dekat cabut duluan sebelum meninggal duluan. Dia nggak berasa udah. Jadi hembusan angin kita berada di solid. Dihembuskan angin terus siapa pun yang beriman ngirup. Nah tinggal orang-orang jahat. Begitu dia kemudian tinggal orang jahat terus baru digoncang. Kan kita ya sekarang sih belum matahari terbit tiba. Bukan mataharinya perilaku orang hedonis keegoannya masing-masingnya umat Islam. Perpecahannya luar biasa. Kalau terjadi kiamat besar mah ada haknya Allah. Kenceng apa? Yang kita persiapkan sebelum terjadi itu ada peperangan yang dipimpin Imam Mahdi sebagai khilafah pimpinan terakhir. Punya kemenangan tinggi. Nah itu peperangan di seluruh dunia atau Iya kan Dajjal hanya tidak masuk di Mekah Madinah ya? dan perlu dipahami Dajjal itu nggak seorang. Maksudnya Dajjal itu jamak. Bisa 40 orang. Nah dari satu orang itu kalau di kitab Dajjal itu bawa 7.000 pasukan. Kalau saya mikir-mikir mah mohon maaf ya, sifat kedajalan itu, Dajjal itu kesifatan pembohong. Bohong. Nah sekarang banyak orang jujur, banyak orang bohong. Bohong. Muncul udah 70.000 udah pada Banyak udah. Dari kesifatan. Yang orang paham agama aja kalau pembohong ya termasuk karakter. Sampai Dajjal yang asli yang Kafaro. Tapi itu Pak yang kafaro itu nggak tahu pakai kalau di umum atau yang orang tertentu aja yang tahu pakai. iya memang ada bacaan kafal dan rohnya. Iya. Nah sebenarnya itu juga kesifatan Pak. Banyak pendusta, banyak kekufuran itu sifat-sifat kedajalan. Gajah. Mata satu kan maksudnya cuma arah ke dunia aja. Oh sebelah ya. Iya. Satu arah doang ya. Satu ke dunia aja, akhirat tuh nggak ada.
Jadi orang yang berpikir cuma dunia, ya itu kesifatan lagi. Ya kalau saya kita mikir buat kita, yang kufur lah banyak banget. Jangan kita juga masih kecil itu. Yang itu pandangan hanya satu sisi ke dunia saja, ke dunia itu juga udah banyak. Pembohong apalagi, udah karakter kedajalan. Ditawarin kebenaran jangan mau. Hatinya itu akibatnya di Islam itu karena penyakit kulit saya bilang. Kutil. Kulit itu maksudnya ngaji teks tekstual, kulit aja. Wah. Quran itu nggak dipahami cuma batas itu. Ya si artis solo si artis. Terus penyakit buta. Bukan buta matanya, buta hatinya. Kalau udah penyakit kulit hanya tekstual bisa buta hati. Iya, ke Nah, caranya cara kita ngejarin dari ngejauh itu ya itu kekuatan rugi kita. Tetap patokannya syariat. Jangan ninggalin syariat Nabi Muhammad, itu patokan kita. Jangan ninggalin sunnah Rasulullah. Manhaj kita ini. Nah, salah satu sunnah ini kan kalau yang diartiin cuma sunnah itu, kalau maksudnya enggak kebersamaan itu sunnah Rasulullah. Jangan sampai keluar dari jamaah. 1-0, gue putar-putar aja ya. Cawang aja yang biasa paling Kan tadi pertama kalah. Yang mudah kita menjadi bagian pasukan Imam Nggak sadar tadi kalah. yang nggak bisa dibeli. finishing gitu. nah itu kayak terkait pasukan Imam Hadi itu kan memang orang pilihan apa yang sholat yang rajin yang Bukan juga, yang salah juga belum tentu kuat imannya Pak kalau urusan juga. Itu deh kalau soalnya kulit-kulit aja kan sekarang banyak yang sholat juga. iya gitu Artinya kan buta. iya. Kantor akhirnya kelompok dia yang paling benar. Ya itu tadi. Kayak senang-senang apa jam apa kayak majelis majelis itu kayak gitu pakai Ini kesehatan. Nah kalau udah banyak kedajian, Dajjal. Satu sama ya. mungkin yang makanan habis kan. Pohon ada apa? Satu sama ya. Ciri-cirinya kalau punya. Dan habis ada air Cuma emang itu pun karena simbolisasi. Ya, dukun gelap itu kegelapan pikiran orang. Udah gelap mata, gelap hati. Nah, kalau saya secara spiritual ini banyak sudah memang itu Ya Allah ya. orang yang mana kan sudah sedikit. Kadang-kadang yang benar dianggap salah. Ada boy. Apalagi yang ini urusan. Ya kan kalau dilihat dari schedule awal, Ali musim 1. Saya sih belum ada, saya belum paham. Ya kesaktiannya dikasih sembako bansos. Otak lalu. Imannya dijual nih. Yang penting walaupun salah dibela Saya aja. misalnya sini nih, saya masuk pagi. Ya itu makanan. Kita kasih makanan. Imannya cuma sama. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Karena udah buta mata hatinya tidak lagi bisa mati. Sementara kita megang kebenaran kayak megang bara api. Panas. Kita lepas agama hilang di diri kita. Kita pegang aja. Resikonya panas. bakar Nah, itu lebih baik kita pegang tapi menyelamatkan. Kalau mana kita lepas agama hilang malah celaka. Hidupnya emang gak bisa pilih. Udah gak ada pilihan dari zaman. Terima apa yang terjadi. Nah kita bisa gitu kalau sering kayak gini kan. Minimal kalau sudah terjadi kita udah antisipasi. Oh iya ini memang kita kan. Kalau secara alam tanda kiamat bisa diusut. Saya malah yang paling khawatir dong apa ya? Di akhir zaman itu ada istilahnya perubahan wujud. Kayak zaman Nabi Musa. Jadi di rumah kerak ada maksiat langsung diganti jadi motor. Coba bayangin aja kalian. Kayak misalkan kalau saya dekat ngaji tuh, suaminya ini keluar ronda keluar dari rumahnya, masih orang tuh, atau main judi di rumah atau maksiat keluar di rumah bentuk pulang lagi di rumahnya sisi nggak tahu.
Bapak Gede. beli kedok gitu. Kira datang Osi ini. Satu itu berupa bentuk atau karakter tadi. Karakter kerak Satu nih. Pagi bungkus belanja. dulu pegang sini di kaki santunnya tuh Kerak. Terus dia buat dia gitu. banyak kadang-kadang kita gini ya kita senang lah teman-teman yang kayak kita walaupun 14 tahun masih bisa menjaga Tapi ya dianggap aneh pakai dianggap aneh. emang iya kan Islam datangnya beriba dulu aneh karena yang bilang Islam dianggap aneh Ya saya kan nggak pada ngapain sih lo? Diri aja ke sono. ngajinya ngapain Aduh. Orang bosan dong sono. Aduh. Pagi. pulang aja kopi kecil tapi memang Mana Sabtumu? ya termasuk Skor berapa? Ya, sama kan? jadi ada kelompok ahli badar Oh no. Sebelum puasa tuh. Lu tidak apa anak? Oh ya, Apa ngapain nyari yang itu urusan itu nanti kalau udah Imam Mahdi udah menang bisa menang kejayaan. Kok jadi gak enak kok? Aduh ya Allah. Aduh. Ya. Sorry. Maka kalau bahasa kita biar kalau buat takut biar kiamat itu. pikir masukin, Kita biar kiamat kecilnya kematian kita. Itu yang lebih dominan kita pikir. Bisa mati pikiran itu juga kita pikir mati langka. Jadi agama jauh. Dia aman banget tak? Orang-orang yang tulus masih Nolek. memang perjuangan untuk ke arah cahaya keikhlasan itu kan latihan ikhlas ibadah, ikhlas menerima kenyataan hidup yang pada jalan. Sampai benar-benar muslim yang sejati kepasrahan secara total itu. Berarti ini pakai nggak semua amal ibadah kata jadi cahaya pakai ya? Nggak semua. Nah cara tahu apa ya? Cara tahunya amal ibadah itu jadi cahaya atau enggak mana pakai? Cara tahunya mau kita di cahaya di bukan gitu. Ya itu kalau cahaya keikhlasan berarti kalau secara edukan pendidikannya berarti kita nggak keluar syariat. Tetap ikut Istiqomah. Rasulullah ya sholat ya syariat terus kita lakukan dengan sempurna malah. Yang kedua keikhlasan itu tidak membuat kita bosan. Orang ikhlas itu nggak pernah jenuh. Iya. Mau dilihat apa enggak ya? Punya kekuatan kuat aja gitu. Ya jarang tidur jarang apa misalkan gitu. Karena emang dilakukan dengan senang hati. Orang yang suka senang hati. terbebani gitu. Iya nggak jadi. Jalannya sholat ya enteng nggak rasa berat. Ibadah ya enteng-enteng aja lah kita lakukan. Biasa lah gitu. Kalau orang yang gitu kan rasa Berat iya. berarti keikhlasannya kurang. Oh. Iya sih. Kadang kan orang muslim kan berat, pak kesana yuk. Udah sebelum ini. Iya kalian kayak gitu gitu kadang. Iya, ayo. Orang kan ayo kan kaji gitu kan. Makanya kita nggak Opat. kebaikan kalau nggak itu agama sendiri aja. Orang kan begitu istilah negara Iya. harus masuk kelompok. Ya karena kelompok sabikun sedikit sih. Orang-orang yang cinta karena Allah, kalau karena Allah semuanya lillah gitu. Holilun benar amat sangat sedikit. Lindung gitu. Jumlah. Yes.
Ini juga kalau nggak ada orang-orang yang ikhlas, bumi udah nggak tahan. Makanya kan disimbolkan gini, orang ikhlas itu seperti pohon itu akar. Coba akar itu bisa kokoh, pohon itu bisa kokoh. Karena akarnya kuat. Karena akar kelihatan. Dan dia Rumah bangunan kokoh karena pondasinya kuat. Emang pondasi kelihatan? enggak. Justru orang-orang yang tidak terlihat itu yang memperkuat Masih kuat itu ya. Dan itu ya manusia langka emang. Ayo, tahan. Kalau ada yang susah yang ribet ngapain dikerjain? Kita bingungnya. Cuma kan saya undang-undang di Indonesia. Utang aja dulu bayar. Cahaya itu zero astral paling tinggi. Sila itu. Yang malaikat mencatat dunia nggak tahu. Ini mami ini. Itu urusan kita sama Allah. Iya. Nggak bisa dicatat. Nggak bisa dicatat. Nggak tahu. Gitu. Walaupun sudah terserah. Nah, jadi menjalankan syarat enteng aja. Ini yang buat Ya tingkatan kita muhibin dah. Paling kan demen dah mengajar itu. Ya mikirnya kita suka saya lah. Kalau kita nggak mau ikhlas, kita mau bawa sih nggak ada apa-apa. Dan hebatnya Allah nggak melihat keikhlasan itu besar kecil. Yang penting memang syaratnya ikhlas itu berusaha kudu istiqomah itu kan perilaku yang berat gitu. Karena manusia yang sabar akan melahirkan manusia yang istiqomah. Manusia yang istiqomah melahirkan manusia yang ikhlas. Ya kan tahapannya sabar dulu. Nanti istiqomah. ada mainan aneh kan itu. Ini muter aja tuh. Bahasa saya tuh makanya kalau gelas ini ada matanya Masuk merah. saya singkatkan. Di situ berarti ikhlas, sabar, istiqomah, sabar, ikhlas. Ayo. Asli. Istiqomah, Yang anjing ini ada kitab tulisannya. Kalau mau aman, ini Aceh enggak, enggak saya enggak. istiqomah, sabar, ikhlas. Isinya. Emang yang menurut saya apa isi siapa? Waduh. Ini lama sekarang 3 orang. Bisa lu dikasih dong. Di atas juga tadi itu. Bayar 5 euy. Ada sih. Sisa. Ya, Barang. dong, Pak. Lagi lagi. Lalu doang. Pulang. Itu berapa kali coba lihat? Iya, doang. Apa sih? Orang mengutang banyak itu bayar dulu. Bayar dulu. Itu bagi iya bagi bagi. Lagi. Udah malam ngobrol orang kesini lagi gitu kata orang ngomong Ramadan. Oh, Ramadan. Itikaf soalnya. Keluar lagi sih. Makasih Pak. Ngeluarin pisang yang mana? Dua. Itu siapa tadi ya? Nah, ini siapa nih? Ini gue bilang tadi. Besok nih. Ya, bulan depan. Enggak ada amputasi ini mah. Baju seragam udah punya teh? Yang hitam. Seragam apa? Yang hitam. Belum. Lah, belum daftar. Dan masa itu. Nah, itu di grup kan ada, tinggal ngisi korannya ya. grup itu mah. Iya. Enggak kalau udah ada bajunya kita mau kasih ininya, belum ada bajunya masih gitu. Enggak masuk aja itu ukurannya nganu sendiri. Di list. Grup pengurus. Lalu Ini di lepas siapa?
Enggak usah. Bayarnya mah double XL kayak mana? Excel aja deh Excel. Ini kecil. Double Excel. Saya masukin pada nih. Hah? Saya bukan adminnya. Nah, anak kemarin mati.